Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Agustina Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan presentasikan artikel yang sudah saya buat dengan judul Ilokusi pada Iklan Layanan Politik Pilkada 2024 di Pekalongan dan implementasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Abstrak yang saya buat, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi yang terdapat pada iklan layanan politik Pilkada 2024 di Pekalongan. Tindak tutur ilokusi merupakan jenis ujaran yang mencerminkan maksud atau tujuan pembicara terhadap lawan bicaranya. Nah, dalam dunia politik, bentuk tindak tutur ini dimanfaatkan secara cermat untuk menyampaikan ajakan, memberikan informasi, membuat janji, hingga menciptakan kedekatan emosional dengan pemilih. Nah, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengandalkan data berupa kutipan tuturan pada media kampanye seperti baliho, spanduk, dan media sosial. Nah, pendahuluannya yaitu bahasa merupakan alat komunikasi serta sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan disepakati bersama. Dalam praktik sehari-hari, fungsi bahasa jauh melampaui sekadar menyampaikan informasi. Bahasa juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Nah, melalui bahasa, seseorang dapat memberikan persepsi untuk mempengaruhi pikiran hingga mengarahkan tindakan pada lawan bicaranya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap bahasa tidak cukup hanya berfokus pada struktur dan maknanya saja, melainkan juga harus mencakup konteks serta fungsi penggunaan dalam interaksi. Pragmatik hadir sebagai cabang ilmu linguistik yang membahas bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Nah, dalam kajian ini perhatian utama diberikan kepada bagaimana ujaran yang dapat menjadi sarana untuk melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah tindak tutur ilokusi. Nah, dalam kajian ini salah satu aspek penting dalam tindak tutur ilokusi yaitu maksud dan niat yang terkandung dalam sebuah pernyataan. Ilokusi bisa berupa ajakan, perintah, larangan, janji, ucapan terima kasih, pengakuan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks politik, penggunaan ilokusi menjadi yang sangat menonjol. Politik sejatinya merupakan arena komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik atau memberikan dukungan dan atau mengarahkan tindakan masyarakat. Bahasa menjadi alat utama untuk para politisi untuk menyampaikan program, membujuk pemilih, atau menyerang lawan atau menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Nah, iklan layanan politik tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi diri pada kepala daerah masing-masing, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun citra dan menyampaikan visi dan misi serta menanamkan janji-janji kepada masyarakat. Pilkada 2024 di Pekalongan merupakan salah satu ajang nyata dalam praktik komunikasi politik seperti ini. Banyaknya baliho atau unggahan kampanye yang berseliweran di ruang publik dan media sosial menandakan pentingnya bahasa sebagai senjata untuk menarik
dukungan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan kajian ini agar mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi yang muncul dalam iklan layanan politik Pilkada 2024 yang berada di Pekalongan. Nah, metode penelitian ini menerapkan pendekatan deskripsi kualitatif dengan data yang digunakan yaitu penggalan kutipan tuturan pada iklan layanan politik Pilkada 2024. Sumber datanya berasal dari media yang digunakan untuk menyampaikan iklan kampanye seperti baliho, media sosial, spanduk, atau media massa lokal. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan observasi secara tidak langsung. Nah, hasil kajian ini diharapkan dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran di SMA. Hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi pada iklan layanan politik Pilkada 2024 di Pekalongan. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasi kutipan-kutipan tuturan yang diambil dari berbagai media kampanye seperti baliho, spanduk, video singkat, dan unggahan di media sosial. Kutipan-kutipan tersebut dianalisis berdasarkan teori yang ada pada tindak tutur, yaitu dari teori Austin dan Shirley pada tahun 1965 untuk melihat bentuk, fungsi, serta dampak komunikasi yang ditimbulkan pada masyarakat sebagai mitra tutur. Nah, data yang setelah saya ambil, yang pertama ada verba melaporkan, saya mendapatkan 3 data. Yang kedua ada verba mengumumkan, saya mendapatkan 13 data. Yang ketiga ada verba bertanya itu 1 data. Yang keempat ada verba menyarankan, mendapatkan 6 data. Yang kelima ada verba terima kasih 1 data. Dan yang keenam ada verba mengusulkan, mendapatkan 3 data. Yang ketujuh ada verba mengakui, mendapatkan 1 data. Yang kedelapan ada verba mengucapkan selamat. Verba mengucapkan selamat tidak ditemukan. Yang kesembilan ada verba berjanji, terdapat 3 data. Yang ke-10 ada verba mendesak, itu ditemukan 4 data. Nah, dari hasil analisis terhadap 30 kutipan tuturan ditemukan adanya pemanfaatan 9 jenis verba ilokusi dari 10 kategori yang sudah diterapkan. Salah satu jenis verba yaitu mengucapkan selamat tidak ditemukan dalam keseluruhan data. Verba melaporkan digunakan untuk menyampaikan program atau pencapaian yang telah dilakukan oleh calon kepala daerah. Ujarannya seperti maaf telah diberikan insentif kepada para kiai, guru TPQ atau guru Madim bertujuan. Nah, pada kalimat ini bertujuan untuk menunjukkan rekam jejak positif dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama di bidang agama. Verba mengumpulkan memiliki jenis yang paling banyak muncul. Verba ini digunakan untuk menyampaikan informasi penting secara publik, misalnya mengenai pasangan calon, waktu pelaksanaan pemilu, hingga slogan kampanye. Contohnya pada kutipan Pekalongan beriman bersama Fadia dan Sukirman.
Nah, pada kalimat tersebut mengandung makna simbolik dalam menguatkan identitas pasangan calon. Frekuensi tinggi dari penggunaan verba ini menunjukkan bahwa iklan politik juga bertindak sebagai media penyampaian informasi resmi. Verba menyarankan umumnya digunakan dalam bentuk ajakan atau himbauan halus, seperti dalam kalimat, "Mari kita lanjutkan membangun Kabupaten Pekalongan bersama." Nah, tindak tutur ini bersifat direktif karena secara tidak langsung mendorong audiens untuk ikut serta dalam tindakan yang diharapkan oleh penutur. Ada verba mendesak munculnya dengan tekanan yang lebih kuat, kalimat seperti coblos ajib nomor 2 atau konfirmasi kehadiran, memberikan kesan urgensi atau perintah yang lebih eksplisit dan juga termasuk dalam ilokusi direktif. Ujaran semacam ini bertujuan menimbulkan tindakan langsung dari masyarakat. Verba berjanji terlibat dalam bentuk komitmen terhadap program atau tindakan di media masa mendatang. Ucapan seperti kami berkomitmen mensejahterakan masyarakat, memperlihatkan janji politik yang telah dimaksud untuk membangun kepercayaan publik terhadap calon. Nah, ada verba bertanya, mengusulkan, dan mengakui muncul dengan frekuensi yang lebih rendah, namun tetap memberikan kontribusi penting secara fungsional. Pada kalimat desak kandidat mendorong masyarakat untuk kritis, sedangkan ungkapan bismillah menggambarkan niat atau nilai spiritual yang ingin ditunjukkan oleh calon kepada publik. Verba berterima kasih muncul dalam bentuk apresiasi kepada para pendukung, seperti pada kutipan, "Terima kasih kepada semua yang telah membersamai Ajib." Selain menunjukkan rasa syukur, tuturan semacam ini juga menimbulkan kedekatan emosional kepada audiens. Tidak hanya verba mengucapkan selamat dalam data dapat dipahami dengan konteks iklan layanan kampanye lebih terfokus pada ajakan persuasi serta menyampaikan informasi atau program, bukan pada ekspresi perayaan atau hanya penghargaan personal. Nah, secara keseluruhan temuan menunjukkan bahwa verba mengumumkan dan menyarankan adalah bentuk ilokusi yang paling banyak digunakan, diikuti oleh melaporkan, mendesak, dan berjanji. Hal ini ditegaskan bahwa strategi komunikasi pada iklan layanan politik bertumpu pada fungsi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terbuka dan membujuk masyarakat agar memberikan dukungan. Nah, penggunaan kata-kata yang terancang dengan tepat memperlihatkan kesadaran pragmatis para calon kepala daerah dalam membentuk pesan yang persuasif, efektif, dan berdampak pada opini publik. Nah, simpulannya yaitu berdasarkan analisis terhadap 30 kutipan dalam iklan layanan politik Pilkada 2024 di Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi digunakan secara strategis oleh para calon kepala daerah untuk menunjukkan citra, penyampaian pesan, membujuk dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa bahasa dalam iklan politik tidak hanya digunakan sebagai alat informasi, melainkan juga menjadi sarana persuasi yang memiliki daya pengaruh besar terhadap masyarakat. Dengan demikian, tindak tutur ilokusi memiliki peran penting dalam membangun komunikasi politik yang efektif, baik secara eksplisit maupun implisit. Penelitian ini juga memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Analisis semacam ini dapat menjadi bahan ajar kontekstual yang membantu siswa memahami
strategi komunikasi, dan fungsi bahasa dalam wacana politik, sekaligus menimbulkan kesadaran kritis terhadap teks-teks persuasif yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.